Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Safira Lutfiah. Sebelum memulainya pembelajaran, buat kalian yang belum subscribe, silakan kalian menekan tombol lonceng dan kalian menekan tombol suka. Terima kasih untuk kalian yang sudah menekan tombol lonceng dan menekan tombol suka. Baik, sekarang kita mulai pembelajaran mengenai teks eksposisi. Baik, ada yang pernah mempelajari teks eksposisi sebelumnya? Ada yang tahu teks eksposisi itu apa? Pengertian teks eksposisi adalah teks yang berisi sebuah pendapat, gagasan, atau argumen kita terhadap sesuatu agar pembaca mengetahui informasi yang kita ingin sampaikan. Itu adalah pengertian teks eksposisi. Baik, di sini kalian pasti pernah mengungkapkan pendapat kalian terhadap sesuatu. Contohnya, di situasi sekarang ini, saat pandemi, kalian menginginkan pembelajaran offline, tidak daring. Nah, itu sama saja kalian mengeluarkan pendapat kalian. Jadi, itu bisa disebut dengan eksposisi atau pendapat kalian yang ingin diinformasikan ke para pembacanya. Kenapa kalian menginginkan pembelajaran secara luring atau offline? Nah, di situ kalian mengeluarkan pendapat kalian dan kalian memberitahukan kepada pembaca apa yang kalian ingin ungkapkan. Itu adalah sebuah teks eksposisi. Tujuan teks eksposisi adalah untuk memperjelas pemahaman masyarakat. Nah, kalian bisa baca sendiri di tujuan tersebut ya. Baik, selanjutnya ada ciri-ciri teks eksposisi. Ciri-ciri teks eksposisi dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada informatif. Apa sih itu informatif? Informatif itu kalian untuk teks eksposisi berisi mengenai informasi. Seperti contoh yang tadi, yang pandemi kalian ingin mempelajari atau pembelajaran luring atau offline. Nah, kalian bisa di situ dicantumkan informasi-informasi kalian. Nah, itu yang dinamakan informatif. Untuk ciri-ciri teks eksposisi yang kedua, yaitu ada berdasarkan fakta. Jadi, untuk teks eksposisi ini, kalian tidak hanya informasi-informasi yang sembarangan. Jadi, kalian harus menyantumkan fakta-fakta yang ada di dalam teks eksposisi yang kalian buat. Ciri-ciri teks eksposisi yang ketiga, yaitu menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan ejaan kaidah kebahasaan Indonesia. Nah, jadi untuk teks eksposisi ini, kalian harus menggunakan atau tata bahasa baku. Tidak boleh menggunakan bahasa gaul. Nah, jadi kan itu untuk sebuah informasi, kalian harus menggunakan tata bahasa yang benar. Untuk ciri-ciri teks eksposisi yang keempat, yaitu menggunakan gaya informasi yang mengajak. Jadi kalian membuat teks eksposisi ini harus mengajak pembaca agar mengiyakan pendapat kalian. Nah, itulah sebuah ciri-ciri teks eksposisi. Baik, selanjutnya ada struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi ada 3 macam. Yang pertama, ada pernyataan umum atau tesis. Apa sih itu tesis? Tesis adalah sebuah gagasan utama atau prediksi penulis tentang permasalahan yang ingin penulis sampaikan kepada pembaca dan berdasarkan faktanya. Struktur yang kedua yaitu ada argumentasi. Apa sih itu argumentasi? Argumentasi adalah penjelasan secara lebih mendalam dari pernyataan atau sebuah tesis. Nah, jadi untuk argumentasi di sini kalian lebih mencantumkan fakta-faktanya lebih dalam lagi untuk menjelaskan permasalahan yang ada di pernyataan atau tesis. Itu struktur yang kedua. Struktur yang ketiga yaitu ada penegasan ulang. Apa sih itu penegasan ulang? Penegasan ulang yang berisi mengenai kesimpulan dari seluruh yang kalian buat di awal tadi. Jadi penegasan ulang ini kalian memberikan kesimpulan dari sebuah permasalahan atau pendapat kalian yang kalian buat. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan dari suatu teks eksposisi. Kaidah kebahasaan di sini ada 3. Yang pertama yaitu ada pronomina persona. Apa sih itu pronomina persona? Pronomina yaitu ada kata ganti. Kalau persona itu artinya orang. Jadi kalau digabungkan pronomina persona yaitu
kata ganti orang. Baik, kenapa sih teks eksposisi harus menggunakan pronomina persona? Karena teks eksposisi ini kan sebuah teks atau sebuah pendapat kalian. Jadi di teks ini kalian harus mengungkapkan seperti ada kata saya, kita, Anda, dan lain sebagainya. Jadi itulah alasannya kenapa teks eksposisi harus menggunakan pronomina persona. Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu ada konjungsi. Apa sih itu konjungsi? Konjungsi adalah sebuah kata hubung. Jadi konjungsi di sini digunakan untuk memperkuat argumen kalian. Nah, di sini kalian bisa menggunakan konjungsi temporal, terus konjungsi sebab akibat yang menjelaskan bahwa permasalahan yang kalian buat di teks eksposisi ini. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu ada kata leksikal. Biasanya teks eksposisi ini menggunakan kata leksikal. Apa sih itu kata leksikal? Kata leksikal adalah kata yang maknanya sesuai dengan suatu benda atau barang tersebut. Contohnya, makna leksikal yaitu ada sebuah kata meja. Nah, meja di sini kalian berpikiran kan meja untuk makan, terus untuk menulis, dan lain sebagainya. Baik, contoh kedua kata leksikal yaitu ada meja hijau. Nah, di situ kalian pasti memikirkan atau ingin menjawab meja itu berwarna hijau. Nah, betul itu adalah kata leksikal yang benar-benar maknanya sesuai dengan benda tersebut. Meja yang berwarna hijau. Nah, tapi ada kata lain, meja hijau itu artinya pengadilan. Nah, di sini dia itu bukan kata leksikal, ya. Itu adalah perbedaannya. Jadi kalau kata leksikal itu yang benar-benar maknanya itu sesuai. Baik, di sini akan saya berikan contoh mengenai teks eksposisi. Kalian bisa lihat contoh teks eksposisi yang saya berikan dan saya sudah tentukan strukturnya juga. Di sini ada struktur tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Kenapa tesis berada di paragraf pertama? Nah, di sini tesis itu harus berada di paragraf pertama karena untuk menjelaskan apa yang kalian ingin bahas. Nah, di sini kan sudah ada penjelasan apa kata ilmu pengetahuan alam dan pengertian dari ilmu pengetahuan sosial. Nah, jadi itulah ada di paragraf pertama yaitu tesis untuk menjelaskan permasalahan yang kalian ingin bahas atau kalian ingin sampaikan kepada pembacanya. Yang kedua yaitu ada argumentasi. Biasanya argumentasi di sini dia itu ada di paragraf kedua atau ketiga. Nah, atau 2 dan 3 gitu. Pokoknya kalian dilihat dulu teks eksposisinya itu ada berapa paragraf dan kalian bisa melihat atau mencari sebuah argumentasi itu ada di paragraf berapa. Nah, jadi untuk paragraf kedua ini yaitu mengenai argumentasi atau dia itu lebih jelas lagi membahas mengenai bidang IPA dan IPS. Nah, itu argumentasi. Untuk yang ketiga yaitu ada penegasan ulang. Nah, penegasan ulang di sini yaitu memberikan atau menjelaskan atau berisi tentang kesimpulan yang berada pada tesis dan argumentasi. Itu pasti ada di paragraf terakhir. Seperti itu untuk contoh teks, eksposisi, dan strukturnya. Semoga kalian bisa memahami dari contoh teks eksposisi. Lalu ada kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Di sini mari kita sama-sama menganalisis sebuah kaidahnya. Untuk yang pertama yaitu ada pronomina persona. Seperti yang saya jelaskan tadi, pronomina persona yaitu kata ganti orang. Nah, di sini kenapa kata ganti orangnya ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial? Karena untuk kata ganti persona ini tidak hanya kata aku, saya, kita, kami. Jadi untuk kata IPA dan IPS di sini disebut dengan kata persona atau kata ganti orang. Pronomina persona. Seperti itu. Dia yang menjelaskan
arti dari pengertian IPA sendiri apa, terus pengertian IPS itu apa. Jadi bisa disebut dengan pronomina persona. Baik, untuk yang kedua yaitu ada kaidah konjungsi. Nah, konjungsi ini sebagai kata hubung yang memperkuat dalam sebuah teks eksposisi. Nah, di sini ada kata hubung yang sudah saya beri warna. Nah, itu ada kata hubung sebab akibat dan kata hubung lainnya. Baik, untuk yang ketiga ada kaidah kebahasaan kata leksikal. Nah, kata leksikal di sini itu yang merupakan sebuah kata yang sesuai atau maknanya sesuai dengan barang atau benda tersebut dan yang berada pengertiannya di dalam Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI. Ya, di sini sudah ada kata leksikalnya, bisa kalian lihat dan kalian bisa cari di KBBI tersebut apa arti dari kata yang ada di kata leksikal ini. Baik, semoga untuk materi yang sekarang kalian bisa memahaminya. Jika kalian ada yang ingin bertanya, boleh kalian menanyakan di kolom komentar. Dan semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.